Assalamualaikum semuanya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Tidak terasa kita sudah menginjak di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dengan pemetaan kompetensi dasar IPA 3.3, Bahasa Indonesia 3.4 dan IPS 3.4 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. 4. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. 5. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Tahukah kamu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Saya bacakan teks selanjutnya. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.
pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks tadi, saya akan memberikan peta pikiran dengan menggunakan kalimat tanya. Saya akan memberikan jawabannya. Perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama, apa? Peristiwa yang terjadi adalah pertempuran di kota Surabaya. Kemudian yang kedua, mengapa? Pertempuran Surabaya meletus karena Inggris mengeluarkan ultimatum orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Selanjutnya, siapa? Pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabi dan Pemuda Surabaya. Selanjutnya, bagaimana? Jawabannya, setelah rakyat menolak ultimatum pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya, di mana? Jawabannya, kota Surabaya. Selanjutnya, kapan? Jawabannya 10 November 1945. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Saya akan memberikan tulisan dengan menggunakan kata-kata saya sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah saya buat. Saya akan menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Terjadi kontak senjata yang mengakibatkan pemimpin pasukan Inggris adalah Brigadir Jenderal Malabi tewas. Pertempuran Surabaya meletus karena Inggris mengeluarkan ultimatum agar orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya setelah rakyat menolak ultimatum pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, dari bacaan tadi, makna dari bacaan tadi saya petik adalah makna yang dapat saya petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak boleh tergantung pada bangsa asing. Bahkan jika ada bangsa yang ingin mengatur kita harus berjuang melawannya dan mempertahankan kemerdekaan kita. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankannya. Kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya, ayo mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalmu. Nah,
Perhatikan hewan tersebut. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, coba perhatikan lagi. Di situ ada diagram tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Saya akan menyebutkan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya. Ayo diperhatikan. Yang pertama adalah ayam. Ciri-ciri ayam yaitu hewan berkaki dua, memiliki bulu, termasuk ke dalam kelompok unggas, memiliki paruh, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ayam adalah terdapat di daratan seperti hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bebek. Ciri-ciri bebek memiliki paruh, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri habitatnya hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Selanjutnya cicak. Ciri-ciri cicak memiliki kaki perekat. Hewan melata memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus, berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di darat. Kemudian ikan, ciri-ciri ikan memiliki sisik dan lendir, memiliki sirip dan bernafas dengan insang, berkembang biak dengan ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Ciri-ciri habitatnya hidup di perairan. Saya akan memberikan kesimpulan hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Jadi ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Materi selanjutnya, ayo membaca. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat. Namun, untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Adik-adik, tugas kalian adalah amati hewan-hewan di sekitar kalian. Kemudian sebutkan 3 saja. Sebutkan ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri habitatnya. Oke adik-adik, materi kali ini mungkin cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.